Inilah pemandangan dari udara kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Terlihat sangat padat dan kumuh ya. Di depan sana adalah stasiun sentral Manggarai yang sedang dalam proses pekerjaan sipil mainline paket A tahap ketiga lintas Manggarai Jatinegara. Di samping itu juga ada pekerjaan pembangunan LRT Jakarta jalur 1B Velodrome Manggarai yang saat ini konsentrasi pekerjaan sipil ada di kawasan Manggarai. Kalau kita bicara soal infrastruktur di Jakarta, rasanya nggak akan ada habisnya untuk diceritakan. Setelah menunggu cukup lama sejak fase 1A Kelapa Gading beroperasi pada 2018, akhirnya mimpi melihat LRT Jakarta ini membelah kemacetan di sepanjang Jalan Pemuda hingga Jalan Pramuka tinggal menghitung bulan. Bagaimana progresnya di bulan Mei 2026 ini? Mari kita bedah tuntas. Pada pagi ini dengan cuaca cerah sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, saya melintas di bawah jalur LRT Jakarta dari stasiun Equestrian menuju ke stasiun Velodrome. Jalur LRT Jakarta ini dibangun pada tahun 2016 hingga 2018 untuk mendukung Asian Games ke-18 tahun 2018. Jalur fase 1A sangat pendek, hanya 5,8 km. Pembangunan jalur LRT Jakarta tahap 1B yaitu stasiun Velodrome hingga Manggarai yang merupakan perpanjangan dari jalur LRT Jakarta yang sudah ada yaitu 1A Pegangsaan Velodrome dimulai pembangunannya pada 30 Oktober 2023. Dari stasiun Velodrome ini telah tersambung dengan jalur LRT baru tahap 1B tampak mulus sekali. Mari kita lihat lebih dekat 5 stasiun yang akan menjadi titik jemput penumpang. Pertama, stasiun Rawamangun, terletak di Jalan Pemuda, salah satu jalan protokol yang ada di Jakarta Timur. Stasiun ini hampir jadi, wujudnya sudah terlihat nyata, bentuk arsitekturnya sangat simpel, biasa saja, atapnya atap limasan. Jalur penghubung ke stasiun juga sudah jadi, berupa tangga dan eskalator. Menuju ke perempatan persimpangan dengan jalan tol dalam kota Insinyur Wiyoto Wiono dari Cawang ke Tanjung Priok. Jalur lintas atas LRT Jakarta sudah jadi karena bentang panjang menggunakan steel box girder. Melintas di Jalan Pramuka. Nah, ini adalah stasiun Pramuka BPKB. Di sini pengerjaan arsitektur sudah masuk tahap finishing. Eskalator dan lift belum terpasang. Sekarang sedang pengerjaan interior dan pemasangan gerbang tiket. Bentuk arsitekturnya juga biasa saja, yang penting fungsional. Dan ketiga ini adalah stasiun Pasar Pramuka. Wujud bangunan stasiun sudah tampak, sekarang tahap finishing interior. Di stasiun ini dekat dengan Pasar Pramuka yang sangat legendaris. Bentuk arsitekturnya juga biasa saja, tidak ada yang istimewa, yang penting fungsional. Hingga bulan Mei 2026 ini sudah berjalan 31 bulan masa konstruksi. Secara keseluruhan, progres fisik pembangunan fase 1B ini sudah melampaui angka 91%. Pekerjaan berat seperti pengangkatan box girder di titik-titik krusial, terutama yang melintasi Sungai Ciliwung dan area Matraman, sudah selesai 100%. Saat ini, fokus utama tim di lapangan adalah pengerjaan sistem persinyalan dan kelistrikan atau power supply. Melalui underpass Jalan Pramuka, karena ada perlintasan sebidang dengan jalur rel kereta api. Melintasi flyover Matraman, konstruksi jalur LRT Jakarta sudah terwujud. Karena bentang panjang, maka menggunakan steel box girder. Pekerjaan ini penuh tantangan di tengah kesibukan lalu lintas kendaraan setiap hari dan situasi lapangan yang lumayan sempit. Menariknya, uji coba lintasan atau
testing and commissioning sudah mulai dilakukan secara bertahap dari velodrome menuju ke stasiun Pasar Pramuka. Kereta sudah mulai wirawiri untuk memastikan semua sistem sensor dan pengereman berfungsi dengan presisi. Keempat adalah stasiun Matraman. Posisinya agak mepet dengan bangunan di sekitarnya. Desain stasiunnya terlihat modern, bentuk kotak biasa seperti desain stasiun yang lain. Masih dalam tahap pekerjaan finishing. Posisi stasiun ini dekat dengan kawasan Menteng. Melalui jalan tambak yang sempit, tetapi semua tiang beton sudah terpasang rapi dan kokoh. Pada posisi ini, elevasi jalur rel LRT sangat tinggi karena di depan, di kawasan Manggarai akan bertemu dengan lintasan layang jalur rel kereta api. Dan yang paling dinantikan tentu saja stasiun LRT Manggarai. Di kawasan ini pekerjaan sangat rumit. Area kerja sempit berdampingan dengan halte Manggarai, bersebelahan dengan Kali Ciliwung, gedung Pasaraya Manggarai, dan dekat dengan JPO yang menuju ke stasiun Manggarai. Ini akan menjadi stasiun ikonik karena posisinya yang terintegrasi langsung dengan hub stasiun sentral Manggarai. Bayangkan, dari Kelapa Gading ke Manggarai nanti hanya butuh waktu sekitar 26 menit saja tanpa takut terjebak macet di perempatan Matraman atau di jalan tambak. Keunggulan utama dari fase 1B ini adalah integrasinya. Di sepanjang Jalan Pramuka dan Jalan Pemuda yang terdapat 4 stasiun, kalian bisa langsung pindah ke halte Transjakarta Koridor 4. Sedangkan di Manggarai inilah puncaknya. Integrasi antar moda di sini dibuat seefisien mungkin agar perpindahan dari LRT ke KRL komuter lain atau ke kereta bandara tidak memakan waktu lama. Pembangunan ini bukan tanpa tantangan loh. Area Manggarai dan Matraman adalah salah satu titik tersulit karena ruang pengerjaannya yang sempit dan lalu lintas bawah yang sangat padat. Oleh karena itu, halte Manggarai dinonaktifkan karena bersinggungan langsung dengan area kerja stasiun LRT Manggarai. Akhirnya dibuatlah halte Transjakarta darurat di depan gedung Pasaraya Manggarai. Infonya akan selesai pada Oktober 2026. Proses konstruksi lebih banyak dilakukan di malam hari saat lalu lintas kendaraan tidak padat. Meski agak sedikit mengganggu lalu lintas di sekitarnya, tetapi masyarakat memaklumi demi kemajuan sistem transportasi massal di Jakarta. Proyek LRT Jakarta fase 1B ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2026. Konon katanya ada yang bilang Agustus 2026, 3 bulan lagi. Apakah mungkin? Semoga saja bisa segera selesai. Panjang trase pembangunan fase 1B dengan rute velodrome Manggarai adalah 6,4 km. Sehingga nantinya total panjang jalur dari stasiun Pegangsaan 2 di kawasan Kelapa Gading sampai ke stasiun Manggarai panjangnya adalah 12,2 km. Rencananya dari stasiun Pegangsaan 2 akan diteruskan ke arah JIS dan Ancol, entah kapan. Malah ada yang mempertanyakan mengapa dari stasiun Manggarai tidak dilanjutkan hingga ke arah Duku Atas, sehingga ada integrasi dengan stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Oh ya, perlu teman-teman ketahui bahwa manajemen pengelolaan LRT Jakarta dan LRT Jabodebek itu beda ya. LRT Jakarta dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kategorinya adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Sedangkan LRT Jabodebek dikelola oleh PT KAI, Kereta Api Indonesia, jadi di bawah pemerintah pusat, kategorinya adalah BUMN di bawah Danantara.
Kehadiran LRT Jakarta fase 1B bukan sekedar menambah pilihan transportasi, tetapi juga mengubah gaya hidup warga Jakarta untuk lebih mengandalkan transportasi umum. Dengan target operasional di 2026 ini, Jakarta selangkah lebih maju dalam menciptakan ekosistem transportasi yang terpadu. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah jalur ini akan melewati rute harian kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa di bedah properti berikutnya. Salam transportasi.